Paris Saint-Germain baru menunjuk Luis Enrique sebagai pelatihnya musim depan. Manajer asal Spanyol itu diberikan target yang besar untuk langsung menjuarai Liga Champions. Target yang tentunya akan sulit dicapai mengingat kepergian beberapa pemain-pemain besar mereka. Kini PSG datang dengan strategi baru dengan pemain-pemain yang lebih muda dan punya potensi untuk menjadi bintang. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting line-up-nya sebagai berikut. Revolusi skuad di tangan Luis Enrique. Paris Saint-Germain banyak melakukan perubahan usai gagal memenuhi ekspektasi musim lalu. Di musim lalu, skuad Les Parisiens memutuskan untuk memberhentikan Christopher Galtier. Ex-pelatih dari OGC Nice ini dianggap kurang menjanjikan karena nggak mampu berbicara banyak di Liga Champions. Sebagai gantinya, PSG menunjuk Luis Enrique untuk menahkodai tim di musim depan. Usai diresmikan, manajemen Les Parisiens membebankan target besar untuk Enrique. Nggak tanggung-tanggung, pelatih Spanyol ini diminta untuk menghadiahkan gelar Liga Champions ke Parc des Princes. Raksasa asal Prancis ini memang masih penasaran dan sudah terlanjur investasi besar dalam satu dekade terakhir. Sayangnya modal besar yang dikeluarkan belum mampu mewujudkan angan besar dari PSG. Menanggapi hal itu, Enrique mengaku menyukai tantangan besar yang diemban di pundaknya. Mantan pelatih timnas Spanyol ini berjanji melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Dia akan mempersiapkan skuadnya dengan baik sebelum kompetisi dimulai. Enrique juga menyebut timnya akan mengadaptasi sepak bola menyerang. Sayangnya hasrat besar ini sempat dipatahkan oleh pernyataan dari bintangnya sendiri, Kylian Mbappe. Bomber muda ini bilang kalau PSG bakal susah meraih gelar si kuping besar karena ketidakbecusan manajemen. Meskipun begitu, sang pelatih mengaku yakin dengan kedalaman skuad PSG yang dihuni oleh beberapa pemain Spanyol dan bibit-bibit muda. Cetak Gol coba menyusun prediksi starting line-up-nya sebagai berikut. Penjaga gawang. Posisi kiper diperkirakan diisi oleh Kepa Arrizabalaga. Pemain asal Spanyol ini diisukan kencang mengikuti jejak dari Luis Enrique ke Paris Saint-Germain. Pasalnya, sang pelatih saat ini kurang yakin dengan kemampuan dari Gianluigi Donnarumma. Enrique sendiri lebih menyukai kiper bertipe ball playing, yakni sistem permainan bola dari kaki ke kaki yang diawali penjaga gawang. Seperti diketahui, Donnarumma memang bukan tipe kiper yang ahli dalam membangun serangan. Ex AC Milan ini merupakan tipe kiper shoot stopper yang hanya berfokus supaya gawangnya nggak kebobolan. Berbeda dengan Kepa Arrizabalaga dengan akurasi operan yang lebih baik. Enrique dan Kepa sempat bekerja sama saat membela tim nasional Spanyol. Saat ini PSG sudah menanyakan ex Athletic Bilbao itu kepada Chelsea. Namun kesepakatan ini diprediksi akan sulit diwujudkan oleh skuad asuhan Enrique. Sebab Kepa merupakan satu-satunya kiper utama Chelsea usai melepas Edouard Mendy. Di luar itu, pasukan Les Parisiens juga mengincar beberapa alternatif. Mulai dari Yassine Bono hingga Thibaut Courtois yang saat ini membela Real Madrid. Pemain belakang. Selanjutnya untuk lini bertahan, Paris Saint-Germain baru saja mendatangkan Milan Skriniar dan Lucas Hernandez. Keduanya akan menjadi tambahan amunisi untuk memperkuat pertahanan mereka. Kedatangan Skriniar akan mengurangi beban Marquinhos di jantung pertahanan. Pasalnya, di musim lalu lini belakang PSG tampil kurang konsisten dengan catatan 40 kebobolan di Ligue 1 Prancis. Catatannya bahkan lebih buruk dari tim-tim kuda hitam seperti RC Lens dan Stade Rennais. Sementara itu, Skriniar dikenal sebagai bek tangguh saat membela Inter Milan. Dia punya 1,2% tackle sukses di semua kompetisi musim lalu. Selain Skriniar dan Marquinhos, PSG masih punya personal Kimpembe, Abdou Diallo hingga Lucas Hernandez yang menyesuaikan tergantung kebutuhan pelatih. Untuk posisi bek sayap, PSG juga punya banyak opsi yang bisa dimanfaatkan. Di kanan ada Achraf Hakimi dan Nordi Mukiele yang di musim lalu bergantian untuk mengisi skuad utama. Musim lalu Hakimi tampil lebih banyak ketimbang Mukiele. Pemain Maroko itu tampil sebanyak 39 laga di semua kompetisi. Sementara itu Mukiele hanya bermain sebanyak 25 pertandingan. Posisi bek sayap kiri akan diisi oleh pemain Portugal yakni Nuno Mendes. Di musim lalu, Mendes jadi andalan Christopher Galtier di sisi kiri pertahanan dengan 32 penampilan. Gelandang. Beralih ke sektor gelandang, Paris Saint-Germain berhasil menambah kekuatan dengan merekrut Manuel Ugarte dan juga Kang In Lee di musim panas ini.
Datangnya Ugarte dan Kang In Lee akan menambah kedalaman lini tengah Paris Saint-Germain. Ugarte diprediksi akan menggeser Danilo Pereira di posisi gelandang bertahan. Musim lalu PSG hanya punya Pereira yang bisa dimainkan di posisi gelandang bertahan. Sementara itu Kang In Lee akan bermain di posisi yang akan lebih menyerang. Kreativitas gelandang Korea Selatan itu akan menjadi senjata baru di lini tengah PSG. Musim lalu Kang In Lee mencatat 7 assist bersama Mallorca. Kemudian PSG masih punya gelandang lain yang bisa menjadi opsi Luis Enrique. Mulai dari Carlos Soler, Renato Sanchez hingga gelandang muda potensial yakni Warren Zaïre-Emery. Namun beberapa nama juga diisukan pergi pada musim panas ini. Marco Verratti, Leandro Paredes hingga Jorginho Wijnaldum dikabarkan akan angkat koper. Enrique pun telah menyiapkan beberapa nama-nama pengganti. Pelatih asal Spanyol ini dikabarkan tertarik untuk memboyong Bernardo Silva dan Gabri Veiga. Keduanya akan dinilai menambah daya kreativitas untuk lini tengah skuad Enrique. Bernardo Silva juga bisa dimainkan sebagai gelandang serang meskipun posisi aslinya adalah winger kanan. Silva cocok bermain sebagai gelandang serang karena punya visi dan teknik yang juga bagus. Sementara itu Veiga diincar karena Enrique menginginkan gelandang muda potensial. Di musim lalu Veiga tampil impresif bersama Celta Vigo dengan catatan 11 gol dan 4 assist. Penyerang. Terakhir di posisi penyerangan jadi sektor krusial untuk Luis Enrique. Opsi yang dimiliki PSG di lini depan terbilang minim sebab mereka terancam kehilangan beberapa pemain kunci. Salah satunya adalah Kylian Mbappe yang dirumorkan hengkang ke Real Madrid musim panas ini. Saga transfer sang pemain juga dirumorkan mengganggu ruang ganti klub. Dengan potensi kepergian Mbappe, PSG praktis nggak punya opsi di ujung tombak. Enrique pun dikabarkan mengincar Harry Kane untuk memimpin lini serang. Kane dianggap striker yang sempurna dan sangat cocok dengan taktik Enrique. Kemampuan Harry Kane gak cuma menjadi pencipta banyak gol saja. Sang striker lihai dalam mengkreasikan peluang bagi rekan-rekan satu timnya. Meskipun begitu, skuad asuhan Luis Enrique harus bersaing dengan klub lain untuk mendapatkan tanda tangan Harry Kane. Bayern Munchen menjadi saingan terberat juara bertahan Ligue 1 Prancis itu. Kane sendiri bahkan dirumorkan sudah mencapai kata sepakat untuk bergabung bersama di Bayern. Selain Harry Kane, PSG juga punya alternatif lain seperti Victor Osimhen atau Dusan Vlahovic. Keduanya diprediksi akan menjadi alternatif sepadan bila Harry Kane gagal direkrut. Di posisi penyerang sayap, Enrique masih akan bertumpu pada Neymar dan juga Marco Asensio yang baru direkrut dari Real Madrid. Neymar diprediksi bangkit di bawah Luis Enrique. Winger asal Brazil itu jadi salah satu sosok kunci keberhasilan Enrique membawa Barcelona treble winner pada musim 2014-2015. Sementara itu Asensio bakal diandalkan oleh pelatih 52 tahun itu. Kerjasama keduanya sudah terlihat saat Enrique masih menukangi tim nasional Spanyol. Itulah prediksi starting lineup Paris Saint-Germain di musim depan. Apakah Luis Enrique mampu membawa Paris Saint-Germain berjaya di Eropa dengan skuad pilihannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.